Kota besar selalu terlihat hidup, bahkan ketika sebagian orang merasa sendirian di dalamnya. Lampu kendaraan berpandar di jalan basah. Suara klakson bercampur dengan rintik hujan yang tidak kunjung berhenti sejak sore. Di salah satu sudut kota itu, berdiri sebuah bangunan kos 3 lantai yang dihuni para perantau muda karyawan, mahasiswa dan pekerja kreatif yang sedang mengejar mimpi masing-masing. Di lantai 2, kamar nomor 214 dihuni oleh Alia, perempuan 24 tahun yang dikenal ceria, percaya diri, dan hidup dengan caranya sendiri. Alia bukan tipe perempuan yang suka terlalu memikirkan penilaian orang. Ia bekerja di sebuah agensi kreatif, sering pulang malam, sesekali nongkrong dengan teman-temannya, dan menikmati kebebasan yang selama ini ia perjuangkan sejak merantau dari kota kecil. Baginya, hidup di kota besar adalah kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri tanpa batasan. Di kosan itu, Alia cukup dikenal. Ia sering membantu tetangga kamar memesan makanan online saat promo, meminjamkan charger, atau sekadar mengobrol santai di dapur bersama penghuni lain. Hidupnya terasa ringan dan berjalan normal, tidak terlalu dramatis, tidak pula terlalu membosankan. Beberapa minggu terakhir, ada satu penghuni baru yang pindah ke kamar tepat di seberang kamarnya. Namanya Raka, pria 27 tahun yang bekerja di perusahaan konsultan. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu sopan setiap berpapasan. Awalnya, mereka hanya saling menyapa. Singkat, "Pagi," kata Raka suatu hari ketika bertemu di lorong. "Pagi," jawab Alia sambil tersenyum sebelum bergegas turun tangga. Tidak lebih dari itu. Hubungan mereka sebatas tetangga kamar yang sesekali bertamu di dapur atau lorong. Namun entah kenapa, Alia merasa pria itu berbeda dari penghuni kos lain, lebih tenang, lebih dewasa, dan selalu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Malam itu, Alia pulang lebih larut dari biasanya karena lembur. Langit sudah gelap dan hujan turun cukup deras sejak ia keluar dari kantor. Jaketnya sedikit basah, rambutnya lembab dan rasa lelah terasa di bahunya. Ia menaiki tangga kos dengan langkah pelan, hanya ingin segera mandi, lalu beristirahat. Tetapi ketika sampai di depan kamarnya, ia baru menyadari sesuatu yang membuatnya menghela napas panjang. Kuncinya tertinggal di dalam kamar. "Aduh," gumamnya pelan. Ia mencoba menghubungi penjaga kos, tetapi ponselnya hampir kehabisan baterai dan sinyal di lorong agak buruk. Sementara itu, hujan di luar semakin deras. Suara air yang menetes dari atap terdengar jelas sampai ke dalam bangunan. Saat itulah, pintu kamar di seberangnya terbuka. Raka keluar sambil membawa botol minum. Tampak baru saja selesai bekerja dari laptopnya. Ia sedikit terkejut melihat Alia berdiri di lorong dengan wajah bingung. "Belum masuk?" tanyanya. Alia tertawa kecil, agak malu. Kuncinya ketinggalan di dalam. Raka mengangguk pelan, lalu menatap lorong yang mulai gelap karena lampu bagian ujung berkedip-kedip. "Kalau mau, tunggu di kamar saya dulu saja sampai penjaga datang, daripada berdiri di sini." Alia sempat ragu sejenak. Ia bukan tipe yang mudah canggung, tetapi tetap saja situasinya terasa sedikit aneh. Namun hujan yang semakin keras dan lorong yang makin dingin membuatnya akhirnya menganggun. "Boleh, sebentar saja." Ia melangkah masuk ke kamar Raka, tanpa pernah menyangka bahwa keputusan sederhana malam itu akan menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya secara perlahan. Di luar, hujan terus turun, seakan menandai bahwa malam itu bukan malam yang biasa. Suara rintiknya terdengar jelas melalui jendela kamar Raka yang sedikit terbuka. Udara dingin masuk perlahan, membawa aroma hujan yang membuat suasana terasa lebih tenang sekaligus canggung. Alia duduk di kursi dekat meja kerja, sementara Raka menuangkan air hangat ke 2 gelas. Tidak ada musik, tidak ada televisi, hanya suara hujan dan percakapan singkat yang awalnya terasa kaku, sering lembur. Tanya Raka. "Iya, akhir-akhir ini proyek lagi banyak," jawab Alia sambil tersenyum tipis. "Tapi sudah biasa sih." Obrolan mereka mengalir pelan. Dari pekerjaan, lalu beralih ke kehidupan merantau, hingga cerita tentang betapa melelahkannya hidup di kota besar yang selalu menuntut cepat. Tanpa terasa, waktu berjalan cukup lama. Lampu sempat berkedip sekali lagi, membuat suasana kamar terasa lebih redup. Alia memandangi hujan yang belum juga berhenti, lalu tanpa sadar berkata, "Kadang aneh ya, di kota sebesar ini, tetap saja bisa merasa sendirian." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jendela beberapa detik, sebelum berkata pelan, "Saya juga sering merasa begitu." Kalimat sederhana itu membuat percakapan mereka berubah. Tidak lagi sekadar basa-basi.
tetapi mulai menyentuh hal-hal yang lebih pribadi tentang tekanan pekerjaan, harapan keluarga, dan pilihan hidup yang tidak selalu mudah dijelaskan kepada orang lain. Untuk pertama kalinya, sejak tinggal di kos itu, Alia merasa benar-benar didengarkan tanpa dihakimi. Ketika ponselnya berbunyi menandakan penjaga kos belum bisa datang, karena hujan membuat jalanan macet, Alia hanya menghela napas kecil. Sepertinya agak lama, tidak apa-apa, kata Raka. Santai saja dulu, waktu terus berjalan. Jarak duduk mereka yang awalnya berjauhan tanpa sadar menjadi lebih dekat, ketika mereka sama-sama tertawa karena cerita masa kuliah yang konyol. Suasana hangat itu membuat Alia lupa bahwa malam sudah semakin larut. Hingga pada satu momen hening, ketika percakapan tiba-tiba berhenti, mereka sama-sama menyadari kedekatan yang sebelumnya tidak pernah ada, tidak ada rencana. Tidak ada kata-kata besar, hanya perasaan yang muncul begitu saja di tengah malam hujan yang panjang. Beberapa saat kemudian, lampu lorong kembali menyala terang menandakan listrik sudah stabil. Namun suasana di dalam kamar itu sudah terlanjur berubah. Batas yang dulu jelas sebagai sekadar tetangga kamar kini terasa tidak lagi sama dan tanpa benar-benar mereka rencanakan. Malam hujan itu menjadi rahasia pertama yang mulai mengikat keduanya. Rahasia pertama yang mulai mengikat keduanya ternyata tidak sesederhana yang Alia bayangkan. Pagi setelah malam itu, suasana lorong kos terasa sama seperti biasa tenang. Penuh aktivitas rutin, tetapi perasaan Alia tidak lagi sama. Ketika berpapasan dengan Raka di dapur, mereka hanya saling tersenyum singkat, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada kejelasan, hanya diam yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Alia mencoba bersikap santai. Ia meyakinkan dirinya bahwa malam itu hanyalah momen spontan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi yang membuat pikirannya mulai gelisah. Suatu sore, saat ia sedang duduk di area parkir menunggu ojek online, seorang perempuan datang menanyakan kamar Raka kepada penjaga kos. Perempuan itu membawa tas kecil dan terlihat sangat akrab ketika akhirnya Raka turun menyambutnya. Mereka berbicara hangat, bahkan sempat tertawa bersama. Sebelum pergi keluar, hati Alia mendadak terasa tidak nyaman. Malamnya, tanpa sengaja ia mendengar beberapa penghuni kos lain membicarakan hal yang sama di dapur. Itu pacarnya Raka ya? Katanya dari luar kota, ujar salah satu dari mereka. Kalimat itu membuat Alia terdiam cukup lama. Ia tidak marah, tetapi perasaan aneh muncul campuran antara kecewa, bingung, dan sedikit merasa bersalah. Ia sadar, hubungan yang terjadi malam itu bukan sekadar kesalahan kecil. Ada konsekuensi emosional yang mulai terasa sekarang. Keesokan harinya, Alia akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Raka di lorong. Aku cuma mau tahu satu hal, katanya pelan. Kita ini sebenarnya bagaimana? Raka terlihat ragu beberapa detik sebelum menjawab, malam itu. Mungkin kita sama-sama terbawa suasana. Aku tidak ingin semuanya jadi rumit. Jawaban itu tidak sepenuhnya menyakitkan, tetapi juga tidak memberi kejelasan. Alia tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang, meski di dalam hatinya mulai muncul tekad baru. Ia tidak ingin menjadi rahasia yang disembunyikan. Ia ingin semuanya jelas apapun konsekuensinya, dan sejak saat itu, tujuan Alia menjadi satu, menemukan kejelasan yang selama ini dihindari Raka. Meskipun ia mulai sadar bahwa jalan menuju kejelasan itu tidak akan mudah, hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Alia mencoba beberapa kali berbicara lagi dengan Raka, tetapi setiap percakapan selalu berakhir singkat. Raka tetap ramah, tetap sopan, namun selalu menjaga jarak, yang kini terasa sangat jelas. Suasana kos yang dulu terasa nyaman mulai berubah bagi Alia. Setiap lorong, setiap tangga, bahkan suara pintu kamar yang terbuka di malam hari, sering membuatnya berpikir berlebihan. Ia tidak ingin menjadi pusat gosip, tetapi ia juga tidak ingin terus berada dalam situasi yang menggantung. Suatu malam, ketika sebagian penghuni kos sedang berkumpul di dapur, Alia tanpa sengaja mendengar seseorang berkata, kayaknya Raka mau ngajak pacarnya pindah ke kota sini. Kalimat itu seperti menghentikan waktu sejenak. Alia tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya tersenyum tipis lalu kembali ke kamarnya. Namun setelah pintu tertutup, ia duduk diam cukup lama. Bukan karena ia merasa kalah, tetapi karena ia akhirnya menyadari satu hal penting. Ia tidak bisa memaksa seseorang memberi tempat yang memang tidak pernah disediakan untuknya. Keesokan harinya, ia memutuskan berbicara terakhir kali dengan Raka. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman lagi, katanya tenang di lorong.
Kita lupakan saja semuanya. Tapi aku juga tidak ingin berada dalam situasi yang membuatku merasa tidak nyaman. Raka mengangguk pelan. Aku juga tidak ingin kamu merasa begitu. Percakapan itu singkat, tanpa drama, tanpa nada tinggi. Namun justru disitulah Alia merasa semuanya benar-benar berakhir. Malam itu, ia membuka laptop dan mulai mencari tempat kos baru. Pilihan itu terasa berat, karena selama ini kos tersebut sudah seperti rumah kecilnya di kota besar. Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin jelas bahwa bertahan hanya akan membuatnya terus mengingat hal yang ingin ia lepaskan. Inilah pilihan terakhir yang paling sulit, tetap tinggal dan terus menghadapi rasa canggung setiap hari, atau pergi dan memulai semuanya dari awal sendirian. Dan setelah menatap layar cukup lama, Alia akhirnya menarik napas panjang, lalu menghubungi salah satu nomor iklan kos yang baru saja ia temukan. Suara di seberang telepon menjawab ramah, menjelaskan bahwa masih ada satu kamar kosong yang bisa langsung ditempati minggu depan. Alia menutup telepon dengan perasaan campur aduk lega, tetapi juga sedikit sedih karena ia tahu keputusan itu benar-benar akan mengakhiri satu fase dalam hidupnya. Beberapa hari berikutnya, ia mulai membereskan barang-barangnya sedikit demi sedikit. Tidak banyak orang di kos yang tahu rencananya pindah, karena Alia tidak ingin membuat situasi terasa lebih rumit dari yang sudah ada. Suatu sore, saat sedang membawa kardus kecil berisi buku, ia berpapasan dengan Raka di lorong. "Kamu pindah?" tanya Raka, terlihat sedikit terkejut. "Iya, lebih dekat ke kantor," jawab Alia singkat, tetap tersenyum. Ada jeda beberapa detik sebelum Raka berkata pelan, "Aku minta maaf kalau semuanya jadi tidak nyaman." Alia menggeleng pelan. "Tidak perlu minta maaf. Kita cuma sama-sama belajar." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Alia, mengucapkannya bukan hal mudah. Ia memilih mengakhiri semuanya tanpa menyisakan kemarahan, karena ia sadar bahwa memendam rasa kesal hanya akan membuatnya sulit melangkah maju. Hari kepindahan akhirnya tiba. Beberapa teman kos membantu menurunkan barang ke mobil online yang ia pesan. Sebelum naik, Alia sempat menolak bangunan kos itu sekali lagi tempat yang menyimpan banyak kenangan. Termasuk satu malam hujan yang mengubah cara pandangnya tentang hubungan dan pilihan hidup. Di kos barunya, suasana terasa berbeda. Lingkungan baru, wajah-wajah baru, dan rutinitas yang perlahan berubah membuatnya sibuk kembali dengan kehidupannya sendiri. Ia mulai fokus pada pekerjaan, menerima proyek baru. Bahkan beberapa bulan kemudian, mendapat kesempatan memimpin tim kecil di kantornya suatu malam. Ketika pulang kerja dan melihat hujan turun lagi di jalanan kota, Alia tersenyum kecil. Kali ini ia tidak lagi merasa terjebak dalam kenangan, melainkan merasa lebih kuat karena berhasil melewati fase yang sempat membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Ia menyadari satu hal, keputusan paling sulit yang ia ambil pergi dan memulai ulang justru membawanya pada ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang selama ini ia cari tidak datang dalam satu malam, melainkan perlahan melalui hari-hari yang ia jalani dengan lebih sadar. Alia mulai menikmati rutinitas barunya, berangkat kerja tanpa rasa canggung, pulang tanpa harus menghindari lorong tertentu, dan menjalani akhir pekan tanpa pikiran yang dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Di kantor, ia semakin fokus. Ide-idenya mulai lebih dihargai, tanggung jawabnya bertambah, dan kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Teman-temannya sering berkata bahwa Alia terlihat lebih dewasa sekarang, lebih tenang, tetapi juga lebih tegas dalam menentukan batasan. Suatu malam saat duduk di balkon kos barunya, ia membuka ponsel dan melihat foto-foto lama yang masih tersimpan. Ada foto kebersamaan dengan teman-teman kos lama, ada juga beberapa momen kecil yang mengingatkannya pada fase hidup yang sempat membuatnya goyah. Namun kali ini, ia tidak merasa sedih. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menutup galeri ponselnya. Alia akhirnya memahami bahwa tidak semua kedekatan harus dipertahankan dan tidak semua kenangan harus disesali. Beberapa hal memang hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu tentang batasan, tentang harga diri, dan tentang keberanian meninggalkan situasi yang tidak lagi sehat bagi hati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia merasa benar-benar berdiri di titik hidup yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Membuat Alia melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengingat malam hujan itu sebagai kesalahan, melainkan sebagai titik balik yang mengajarkannya memahami batasan dan nilai dirinya sendiri. Kota besar yang dulu terasa penuh kemungkinan kini
juga ia pahami sebagai tempat yang menuntut kedewasaan dalam setiap pilihan. Beberapa bulan berlalu, hidup Alia berjalan stabil, pekerjaan semakin berkembang, lingkaran pertemanan baru mulai terbentuk, dan rutinitasnya terasa lebih terarah. Ia masih perempuan yang bebas seperti dulu, tetapi kini kebebasan itu diiringi kesadaran bahwa setiap kedekatan memiliki konsekuensi emosional yang harus siap dihadapi. Suatu sore, hujan kembali turun cukup deras saat ia pulang kerja. Alia berdiri sejenak di bawah kanopi halte, memandang jalanan yang basah berkilau oleh lampu kendaraan. Untuk sesaat, kenangan lama melintas, namun tidak lagi membawa kegelisahan. Ia justru tersenyum, karena kini ia tahu, hidup bukan tentang menghindari kesalahan, melainkan tentang berani belajar dari setiap pengalaman yang datang, baik yang menyenangkan maupun yang sempat membuat hati goyah. Alia lalu melangkah keluar dari halte, membiarkan rintik hujan menyentuh tangannya sebentar sebelum berjalan pulang. Di tengah hiruk-pikuk kota besar itu, ia merasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah telah menutup satu bab penting dalam hidupnya. Dan dari kisah yang dimulai oleh hujan malam itu, ia akhirnya memahami satu pelajaran yang akan selalu ia ingat. Kebebasan sejati bukan hanya tentang melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang berani memilih apa yang membuat hati tetap dihargai.